Selamat pagi kepada Ibu Ria selaku dosen dan rekan-rekan mahasiswa PPG sekalian. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Joshua, dan kedua rekan saya, George Pandai dan Seriusman, akan mempresentasikan paper kami dengan judul Penerapan Pembelajaran Kolaboratif sebagai Alternatif Metode Mengajar Guru di dalam Pembelajaran Daring. Oke, ketika kita bicara tentang sebuah pendidikan, pasti di dalamnya kita akan mengaitkannya dengan pembelajaran, yang dimana pembelajaran yang baik adalah terdapat sebuah interaksi dan komunikasi di dalamnya. Dengan komunikasi dan interaksi yang baik ini akan terciptanya sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Namun yang hal atau fakta yang kita dapatkan di lapangan atau yang kita ketahui sendiri, bahwa dampak situasional dari pembelajaran daring ini mengakibatkan kurang atau hilangnya interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya. Nah, hal ini juga perlu kita tahu bahwa padahal interaksi sangat penting di dalam sebuah pembelajaran sendiri. Nah, dalam pandangan Kristen, mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial dan menjalin relasi dengan sesamanya. Dan hal ini juga tidak terlepas dari peran dan atur Allah yang menciptakan manusia sebagai pribadi yang berelasi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa pentingnya atau kegiatan baik itu di dalam sebuah pembelajaran perlu adanya sebuah interaksi maupun komunikasi sehingga di dalamnya terdapat sebuah relasi sendiri. Nah, tapi Elvani mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi siswa menjadi pasif atau kurangnya interaksi yaitu dari faktor guru sendiri, yang dimana guru seringkali menggunakan pembelajaran yang monoton dan terpusat kepada guru yang mengakibatkan kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa lainnya maupun siswa dengan guru sendiri. Nah, faktor yang lainnya yaitu di dalam pembelajaran daring sendiri, guru seringkali belum menerapkan pembelajaran kolaboratif yang berdasarkan community learning sendiri. Sehingga tujuan dari paper kami yaitu meninjau penerapan pembelajaran kolaboratif sebagai alternatif metode pengajaran guru pada pembelajaran daring. Nah, metode yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan fokus kajian yang telah kami tetapkan di dalam makalah ini adalah pembelajaran daring, kemudian peran guru, dan ketiga pembelajaran kolaboratif. Kami akan berusaha menjelaskan secara singkat satu persatu. Pertama, pembelajaran daring. Mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sekarang saja kita sedang melakukan praktik dari pembelajaran daring itu sendiri. Tapi secara teoritis, pembelajaran daring bisa didefinisikan sebagai pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan berbagai interaksi pembelajaran dengan menggunakan berbagai platform pembelajaran. Akan tetapi ada hambatan dan tantangan yang dihadapi ketika pelaksanaan pembelajaran daring. Antara lain, pertama, hambatan yang terjadi akibat kurangnya kesiapan sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian, penguasaan teknologi atau kemampuan digital yang masih kurang baik itu guru maupun siswa. Oleh sebab itu, tantangannya adalah bagaimana cara mempertahankan kelas tetap berjalan dengan efektif dan interaktif. Ini menjadi tanggung jawab guru. Nah, kemudian, peran guru. Kalau kita berbicara tentang peran guru, mungkin ini sangat luas, karena kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Tapi dalam pembahasan kami ini, kami lebih berfokus dalam peran dalam proses pendidikan, yaitu pertama perancang, kedua pelaksana, dan ketiga penilai. Serta kami juga melihat peran guru di dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada 4. Pertama, sebagai implementer, artinya yang akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang sudah ditetapkan. Kemudian sebagai adapter, yaitu bagaimana menyelaraskan atau mengharmoniskan konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan konteks atau situasi pembelajaran. Ketiga, guru sebagai developer, artinya bagaimana cara guru mengembangkan dan menentukan strategi, model atau pendekatan yang baik bagi siswa ketika mengikuti pembelajaran. Dan keempat, guru sebagai researcher, artinya guru dalam hal ini menjadi peneliti atau penilai model pembelajaran apa atau bahkan kurikulum apa yang cocok yang dapat menjawab kebutuhan belajar siswa. Kemudian pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya
siswa ditempatkan sebagai subjek yang aktif di dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran kolaboratif memiliki dasar filosofis bahwa proses pembelajaran terbentuk dari interaksi sosial. Pembelajaran kolaboratif bertujuan untuk membina kerjasama di antara siswa dalam membentuk pemahaman, pengetahuan, makna, solusi, atau produk pembelajaran mereka. Tidak hanya itu juga, melalui pembelajaran kolaboratif, mereka atau siswa diajarkan untuk bisa membangun kemampuan sosial mereka dan juga melatih mereka dalam mengekspresikan berbagai emosi. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu model pembelajaran berbasis Digitech. Definisi dari pembelajaran sendiri bukan semata-mata kegiatan mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan dan pengalaman yang kreatif, sehingga siswa dapat merekonstruksi pengetahuannya. Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran sangatlah dominan. Dan kita mencoba melihat dari pandangan iman Kristen mengenai manusia. Manusia dalam iman Kristen merupakan ciptaan Allah yang memiliki gambar dan rupa Allah, yang memiliki potensi di dalam dirinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa siswa bukanlah subjek yang pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam berpikir, bernalar, dan membangun sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan atau membuat pembelajaran ideal, yang dimana pembelajaran ideal itu adalah pembelajaran yang bersifat memberdayakan siswa secara aktif serta berdampak pada keaktifan siswa, dan juga lebih berfokus kepada proses pembelajaran. Pembelajaran yang ideal sendiri akan tercapai jika guru mampu menetapkan atau menerapkan metode yang sesuai. Menurut Syaparudin dan kawan-kawan, guru harus mampu menentukan metode yang baik untuk digunakan, yang dapat menumbuhkan motivasi, serta perubahan keaktifan dan hasil pembelajaran yang lebih ke arah yang lebih baik. Namun pada faktanya, pemilihan metode yang monoton dan cenderung berpusat kepada guru menyebabkan siswa menjadi pasif dan tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Terutama dalam konteks pembelajaran online atau daring pada saat ini, siswa cenderung hanya mendengarkan materi tanpa adanya kegiatan interaksi dengan sesama mereka atau dengan guru. Sehingga hal ini tentu saja berdampak pada hasil pengerjaan siswa, karakter, pemikiran yang kurang kreatif, dan kurangnya interaksi yang mengakibatkan siswa menjadi pasif. Seperti yang telah dijelaskan dalam fokus kajian ketiga, pembelajaran kolaboratif kami simpulkan dapat menjawab hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pembelajaran daring. Karena pembelajaran kolaboratif sendiri juga bertujuan untuk memperkuat rasa tanggung jawab bersama dan berbagi talenta, mengatasi individualisme yang mementingkan diri sendiri, dan meningkatkan sikap pelayanan secara bersama-sama. Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran kolaboratif menggunakan platform Microsoft Teams dalam pembelajaran daring ialah: pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan fitur breakout rooms pada platform Microsoft Teams. Dan langkah kedua, pada awal pembelajaran, guru menyampaikan topik serta memberikan permasalahan yang akan siswa diskusikan dalam kelompok mereka. Tahap ketiga, siswa masuk ke dalam kelompok mereka masing-masing. Dan tahap ini, guru mengarahkan siswa untuk saling menyampaikan pemikiran dan aspirasi mereka, serta mengembangkan berbagai pemikiran dan perspektif. Pada tahap ini juga, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa-siswa. Dan tahap keempat, siswa bersama guru membuat sintesa atau kesimpulan akhir yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulannya, pembelajaran kolaboratif dapat menjadi solusi yang baik sebagai metode mengajar guru dalam menciptakan suasana kelas yang aktif dalam pembelajaran daring. Pembelajaran kolaboratif juga memberikan dampak yang positif dalam pertumbuhan siswa, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.